Kemarin lagi peringatan masih baik. Masalah apa? Galak maling. Dia nak maling. Galak maling posisi nak maling lagi. Oh, di kebun gitu tuh. Maling tuh lah gawi dia maling. Terus ketemu lah. Tadi pagi kamu ketemu. Kemarin lah ketemu beberapa kali ketemu. Kita keluar lagi kali gitu. Terus tadi puncaknya tadi pagi. Kayak kemarin tuh dilapor ke RT. Masih pakai perubahan. Kali-kali gitu nak maling. Jadi gue yang melawan orang. Gue hilang kapak gue. Tadi pagi itu. Sempat cek-cek mulut deh. Tidak terlalu ini. Duel tidak. Langsung kok kapal. Kapak enak lari. Dia nak lari kok kapal. Dia lagi ngaku. Waktu ketemu. Posisi depan rumah. Posisi depan rumah dia yang baru jadi itu. Lagi nak kemana Pak? Itu ngintai mertua gue ngintai kami nak maling tuh lah. Tahu. Kalau maling apa biasanya? Pasing apa benda yang pakai aja desain oleh ye. Tahu dia galak maling itu macam mana? Nah, tetangga sekitar tuh lah tidak tahan lagi dengan ye itu. Tetangga yang dekat kebun situ. Termasuk anak gua Pak Senandar tuh. Anak buah? Anak gua Pak Senandar yang ke kebun buah. Pak Sunandar. Harus aman. Ya. Malu kan kebun polisi kalau di sana ngomong kan. Tubuh ini berubah lah ngomong kan. Emang dia sering mencuri ya? Iya. Boleh tanya lah sekitar tetangga tuh memang tidak amannya. Apa baik kan tidak aman. Tambah lagi kita nak balik ke Mesat itu ada undangan kita tinggal rumah deh. Habis dari kita bunuh dari ngapa itu kita kabur balik ke rumah nyerang diri langsung. Nyerang sendiri. Langsung kau datang sini dulu. Ke RT. RT. Tim antar ke sini. Oh, nyerang diri. Tadi yang dikatakan bahwa ada peristiwa dugaan pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan korban atas nama inisial U meninggal dunia. Jadi memang permasalahannya berkaitan dengan antara tersangka dengan korban dimulai dari selisih paham. Selisih paham berkaitan dengan bahwa si korban dianggap mengambil barang di kebun milik tersangka. Kemudian dikonfirmasi bahwa benar bahwa tadi pagi diduga ada pengambilan sebuah biji jengkol. Kemudian ditegur sama si pelaku, kemudian terjadi cekcok, kemudian terjadi keributan, ditebas sebanyak 3 kali. Yang pertama kena topi, yang kedua dengan luka tadi kepala bagian belakang dan kepala bagian tengah. Tersangka berinisiatif tadi menghubungi RT, kemudian kita amankan dan kita bawa ke Polres Lubulingga. Jadi tersangka memang sementara kita jerat dengan pasal 338 KUHP berkaitan dengan mengakibatkan orang, menghilangkan nyawanya orang. Jadi ancaman hukumannya bisa maksimal 15 tahun hukuman penjara. Siap. Antara pelaku dengan korban itu masih saudara ya, Pak? Jadi kalau hubungan antara pelaku dengan korban masih saudara, satu nenek kalau tidak salah. Satu nenek ya? Beradik nenek. Dua beradik satu nenek. Jadi mereka memang masih ada hubungan saudara. Visum korban berkaitan dengan hal yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi menyerahkan diri pelaku itu. Menghubungi RT menghubungi Polres dan kita sama-sama mengamankan yang bersangkutan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.